Baik, pada video sebelumnya kita telah berhasil melakukan menambahkan form login yang kita ambil dari template admin LTI. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini sudah kita ambil pada bagian toko login. Nah, tapi pada form ini kita masih belum melakukan modifikasi agar formnya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke, kita kembali ke bagian file login new bleed. Nah, nanti kita maunya dari tampilan ini nanti yang kita gunakan ada ini ada email Ahmad, nanti kita gunakan dua ini, dan remember me kita hilangkan, kemudian or sign ini di bawahnya kita hilangkan juga. Jadi kita cukup menggunakan yang kita perlukan saja. Oke, caranya juga lumayan mudah, tinggal kita sesuaikan. Bisa seperti ini, misal ini ada namanya. Bisa di sini ada admin LTE, kita ganti. Ini untuk namanya misalnya admin LTE 2. Kita jadi di sini misalnya my toko. Misalnya my toko up, bisa gitu. Klik ini. Dan yang berikutnya kita geser ke bawah di bagian title, misalnya ini admin LTE, kita di sini misalnya toko, misalnya my toko app misalnya seperti itu, app. Dan bagian lainnya ini kita perkecil dulu. Desain. Oh ya, jadi ini nanti dia ada linknya. Ini kalau misalnya mau dinonaktifkan kita hilangkan saja, nanti malah mengarah ke bagian ini. Kita kasih misalnya pagar saja. Kemudian untuk form ini kan ada form action. Nah, di sini karena kita menggunakan punyanya Laravel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu. Ini kan dari actionnya diarahkan ke ini. Nah, kita cek di bagian login.blade ini punya dari punya dari Laravel sebelumnya yang kita gunakan untuk mengakses login. Nah, jika kalian belum menyaksikan videonya, kalian lakukan di form sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, di sini ada bagian post, yaitu di bagian login. Nah, ini root login. Nah, di sini juga jangan lupa kita tambahkan ada untuk di Laravel itu dia penggunaan untuk CSRF. Ini dia sebagai token yang memang selalu disertakan di bagian di bagian form. Jadi itu kalau bisa disebutkan dia bentuknya sih wajib sih seperti itu. Nah, jadi untuk ini bisa kita copy misalnya seperti ini. Ini kita pakai di punya kita, dan di bagian sini kita tambahkan seperti ini. Oh, ini bentuknya sudah ada ya, berarti kita cukup bagian actionnya saja. Ini actionnya kita ambil. Ini untuk yang kode bracketnya kita ambil juga, Ctrl C, dan CSRF ini kita pakai juga sih. Nah, actionnya, dan kita tambahkan jangan lupa untuk kode dari ini token. Ini nggak boleh ketinggalan ini di Laravel. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan dengan informasi yang lainnya. Oke, yang pertama di sini ada bagian email. Email nih karena kita menggunakan username, kita gunakan menjadi teks saja. Dan yang berikutnya untuk name, kita kasih name, nanti jadinya
Ini ada namanya nggak ada name. Di sini username, dan untuk kelasnya kita biarkan saja. Untuk placeholdernya kita kasih username. Ini nanti placeholdernya yang akan tampil di bagian teks di sana. Untuk spannya kayaknya nggak apa-apa deh, dan untuk passwordnya kita diamkan saja sesuai seperti itu, dan bagian remember me ini kita hilangkan saja. Oh ya, untuk ini biasanya dia ketika ini ada div, nih div bukanya kemudian kita tutup, nah dia bagiannya sampai di sini, berarti di bagian kolom nih beri divnya sampai di sini. Ini kalau misalnya kita hapus saja seperti ini, atau kalian bisa melakukan seperti tadi ini. Oh enggak deh, ini. Nah ini dia berarti sampai sini kita hapus. Dan yang berikutnya ada bagian submit in. Submit in kita biarkan saja, dan yang paling bawah itu di bagian, oh ya kita cek dulu ya agar kita bisa tahu nih, nggak tahu sih, coba kita cek dulu. Oh ya, mytoko.ap, kemudian sign to start your session, ini username, dan ini biarlah dulu, nanti kita berubah. Oke, kita hilangkan ini bawah ini, dari or ini ke bawah kita hilangin saja. Caranya yang mudah dengan cara ini, kita pilih di bagian mana tadi ya. Oh ini bukan ini punya. Nah, ini juga ada beberapa session, ada beberapa ini yang perlu nanti kita implementasikan di bagian di bagian punya kita. Ini form, di bawah dari form ini kita hilangin saja sampai sini ya, forgot password sampai div nih kayak. Coba kita cek dari sini. Oh iya, sampai sini berarti. Nih social out link. Oke, kita hilangin. Nah, kayaknya sudah. Coba kita cek lagi. Oke, oh kok masih ada. Harusnya sudah hilang. Forget. Oh iya, ini di bawah masih ada. Oke, saya kira tadi sudah hilang. Oke, kemudian kita running lagi. Nah, ini sudah selesai. Untuk ini kalau mau dirubah juga bisa di bagian tulisan sign your session. Nah, kalau sudah, kemudian kita lakukan pengeditan pada bagian rootnya. Jadi kita maunya nanti ketika kita isi, misalnya di sini namanya admin, misalnya admin, kemudian nanti ini admin. Nah, kemudian kita sign in, maka nanti akan mengarah ke sana. Masih belum ada karena rootnya belum kita buat. Oke, kita masuk ke bagian root. Mana ya, root. Nah, ini root, kemudian di bagian web. Nah, di sini kita tambahkan yaitu oh iya, ini untuk pertama ini kan dia apa namanya, URL home. Nah, di URL home ini kita buat dia nanti ketika dia diakses, kita arahkan ke bagian ini, ke bagian login. Nah, jadi di sini kita kasih redirect ke bagian login, kita arahkan ke login gitu. Jadi dia selalu nanti ketika di ini langsung bagian ke arahkan login. Oke, ini sudah. Dan untuk ini ya, authentication harusnya sudah sih. Coba kita field username sudah, kemudian password. Oh, passwordnya belum kita kasih nama ternyata. Name
password ya pakai ini ya. Nah, jadi problemnya dia karena di bagian passwordnya belum kita tambahkan name. Oke, berarti sudah selesai. Ini masuk ke bagian dashboard. Nah, dimana dari root tadi dia masuk di sini. Jadi ketika ini diklik maka masuk di bagian dashboard. Ini masuk home. Jadi home controller.index. Home controller.index. Oke, kita bagian controller, root, http controller. Nah, di bagian controller ini kita hilangkan dulu. Ini controller home.index. Ya, home controller. Home controller.index. Home controller.index. Mana? Nih. Masuk ke home. Nah, di sini jadi tugas kita di sini kita akan melakukan modifikasi lagi pada bagian home. Nah, dimana untuk bagian home, oh ya sebelum itu kita ini dulu ini ada beberapa sebenarnya di sini. Coba kita kasih logout. Ini kalau misalnya nanti dia melakukan misalnya kayak register apa segala macam yang memungkinkan mengarah ada itu, kan masih ingat kalian di menu sebelumnya kan ada fasilitas register itu, baik itu get dan post. Nah, itu agar menghindari itu juga bagusnya kita kasih blok terlebih dahulu di bagian ini, di bagian get ini, di bagian home. Ini di bagian home karena kita juga melakukan proses apa namanya ini, ini di bawahnya. Nanti kita hapus ini ya, di index controller dan kita hapus aja nih. Oke, jadi kita tambahkan root dan di sini kita tambahkan array dari bagian get dan post, dan di bagian rootnya controller kita kasih di bagian register, yang kita tambahkan function agar ketika dilakukan akses pada get dan post di register kita kembalikan ke, kita arahkan ke form login, redirect form login gitu. Itu sudah ya, ini sudah YouTube belum? Oh ini salah lagi. Dan ini kita tambahkan nama, jadi kita kasih nama jadinya register misalnya seperti itu, register. Jadi kalau misalnya diakses, coba kita kasih misalnya sini register attribute match.
Ini kayaknya bukan match. Coba kita cek. Desain formnya ini kita tambahkan misalnya admin dan passwordnya admin. Kita login. Ini sudah berhasil. Jadi untuk home-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Kita tambahkan home. Di sini di bagian root, mana ya? Bukan ini sih. Di bagian sum, kemudian htdoc, dan di toko. Oh iya, bukan ini. Kita kan tadi ngambilnya sedikit saja. Ini di software pendukung lainnya. Di admin LTE kita akan menggunakan ini. Ini kita buka saja dan kita Ctrl A, Ctrl C. Kita copy semuanya. Kemudian kita tambahkan di bagian sini. Kita tambahkan di bagian template. Oke, untuk menambahkannya yang pertama bagusnya kita buat dulu rootnya. Root view, kita kasih root view, kita kasih nama untuk URL-nya template, dan kita kasih untuk controllernya, untuk file yang diaksesnya itu di bagian layout, dikasih nama, misalnya kita kasih template itu ya, template. Biarlah, atau home bisa juga sih. Dan berikutnya kita masuk di bagian view dan di layout. Nah, di dalam layout ini itu sudah ada, belum ada sih. Kita kasih file, new file. Di sini template.blade.php. Kita enter. Nah, ini ada sudah blade template.blade.php. Oke, pertama kita kasih seperti ini saja. Untuk bagian jQuery-nya kita copy saja. Script kita letakkan di atas agar kita lebih mudah juga mengelolanya. Ini bisa saja sih di bawah, tapi biar lebih mudah. Nih masih banyak sekali kodenya. Kita tambahkan di sini atau di sini. Sini aja lah. jQuery kita tambahkan di sini. Oke, kemudian kita akses dulu di bagian template. Oke, di sini kita akses template. Ada nggak? Oh ya, sudah tampil, tapi belum kita masukkan library CSS dan JS-nya. Oke, kita edit dulu, sesuaikan dengan ini. Coba kita lihat mengkopikan blower komponen untuk DS CSS ada nggak? Kita coba akses di bagian top ini ya. Berarti pluginnya perlu kita tambahkan. Berarti nanti untuk ini kita kasih nama plugin. Berarti memang perlu ditambahkan. Ini i-nya kita masukkan ke sini. Di bagian user tadi kan sudah kita tambahkan di bagian login new, berarti perlu kita tambahkan juga di bagian plugin nih. Mana ya nih?
os template.blade.php. Oke, di sini ada di bagian ini ada plugin Bootstrap WS apa nih? Coba kita cek di admin LTE, kemudian di bagian plugin ada namanya Bootstrap. Nih Bootstrap Win ini. Coba kita copy, kita tambahkan di bagian sini, di bagian plugin. Nah, ini dimaksudkan agar kita menggunakan project itu sesuai dengan keperluan saja, jadi nggak perlu semuanya kita kopikan. Oke, untuk menambahkan kalian bisa menekan tombol ini, tombol ALT untuk melakukan blok. Jadi yang kita klik ia akan terblok secara otomatis. Oke, kita bagian ini saja dulu. Ya, jadi yang pertama kita lakukan, kita tambahkan kode bracket dan kita tambahkan bagian aset dan buka kurung koma admin LTE slash, nah ini bawah komponen, dan yang di bagian penutupnya juga kita tambahkan ALT seperti ini. Oke, kita kasih petik 1 kurung tutup, kemudian penutup bracketnya. Oke, kira-kira sudah. Coba kita save, kita refresh dulu apakah ada perubahan. Agak loading lama ya. Lihat sekali sih. Berapa lama dia? Oh ya, ini sudah. Tinggal ada beberapa JavaScript yang memang belum selesai kita tambahkan, kita load tadi untuk library-nya. Jadi tinggal ini saja sih kita tambahkan di bagian yang sama, di ini, di bawah komponen, tekan ALT, kemudian kalian tambahkan seperti ini. Juga di sini kalian lihat komponen-komponen yang digunakan. Sebenarnya dari komponen yang ada ini juga dia tidak semua yang digunakan. Kemudian kita kasih aset. Ya ginilah, memang perlu kesabaran melakukan. Oke, ini sudah berhasil. Tinggal paling beberapa yang belum, nih kita lihat ada image-nya belum juga. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk berikutnya kita akan memodifikasi untuk menghilangkan dari menu-menu yang tidak kita perlukan, dan nanti juga mengaktifkan untuk foto-fotonya. Oke, selamat mencoba.